Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamishnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Madibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fiqih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan ke halaman 24 dan ini adalah video yang ke-100. Kita lanjutkan ke qauluhu ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala, bahwasanya perintah atau kewajiban bagi orang tua itu adalah salah satunya mengajak, mendidik, melatih dan membiasakan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu dari sejak usia dini, kisaran 7 tahun atau 10 tahun itu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bekal panduan kelak dia di masa depannya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu, adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, ay yajibu tegasnya lafaz ay yajibu tegasnya wajib, ala kullin atas satu persatu, min abawaihi yang tetap dari kedua orang tuanya si sobi atau zu siba. Ini ada ibarah dari Fathul Mu'in. Wa in ala, dan walaupun tinggi apa itu atau siapa kullun min abawai. Jadi semenjak generasi ayah dan ibu tetap dilanjutkan kewajiban ke kakek, buyut dan seterusnya dari generasi wa in ala yang di atasnya, yaitu ay walau min jihatil ummi, tegasnya walaupun dari sisi ibu. Jadi misalnya Khalid punya anak namanya Zaid. Zaid ini usianya sudah 7 tahun. Diskusilah Zaid ini, Khalid ini selaku ayah, tentang anaknya Zaid kepada istrinya yang bernama Hindun. Misalnya ada, Neng, ini anak kita sudah besar, beranjak remaja, sudah bukan anak kecil lagi, sekarang usianya sudah 7 tahun. Sudah waktunya kita melatih, membiasakan untuk sholat 5 waktu. Setelah diskusi ini, akhirnya Hindun pun menyadari, mari kita bersama mendidik anak kita karena ini adalah generasi berikutnya, supaya bisa menjadi kebanggaan keluarga atau minimal dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat kepada perintah agama dan juga berbakti kepada negara kita, ya. Jadi di sini walau min jihatil ummi, walaupun dari sisi ibunya yaitu Hindun. Hindun ini menyanggupi karena ini adalah tugas bersama, ya. Kemudian wal wujubu, dan adapun hukum wajib di sini yaitu kifaiyun, sifatnya kifayah atau cukup dikerjakan oleh salah satunya. Misalnya Zaid ini jam 5:30
pagi belum bangun ya. Jadi salah satu dari Khalid dan Zaid ini selaku ayah dan ibu membangunkan Zaid, bangun nak, sudah pagi, kita bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi fayasqutu, maka gugurlah apa itu al-wujubul kifai bi fi'li ahadihima, dengan mengerjakan salah satu dari keduanya, Khalid dan Hindun. Li'annahu, karena sesungguhnya itu al-amru bis salat, mengerjakan salat itu perintah, minal amri, tetap di antara sebagian kategori memerintah, bil ma'ruf, dengan kebaikan. Karena mengajak sholat itu secara umum masuk kategori amar ma'ruf, dan amar ma'ruf itu hukumnya adalah wajib kifayah, cukup salah satunya saja, bi fi'li ahadihima, maka saqatal haraj 'anil baqin. Walidha, dan karena ini al-wujubul kifai ya, khutibat, maka diperintah, bihi, dengan itu, al-amru bis salat atau al-amru bil ma'ruf. Di sini spesifiknya adalah al-amru bis salat. Siapa? Al-ummu, ibunya ini Hindun. Wala wilayata, halnya tidak ada pangkat wali nikah, yaitu mawjudlah bagi si ummun atau Hindun. Walaupun Hindun ini selaku ibundanya tidak memiliki hak sebagai wali nikah bagi Zaid anaknya, tapi khutibat bihi, tetap mari kita bersama-sama mengajak anak kita Zaid ini untuk melaksanakan sholat. Qauluhu, adapun dauhnya musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari, at-tahdidu, tegasnya lafaz at-tahdid, sambil menakut-nakuti ya. Nanti nak, kalau kamu enggak sholat kamu bakal masuk neraka, atau nanti kamu bakal jadi orang jahat. Seperti itu. Inahtija, tegasnya apabila dibutuhkan, apa ilaihi, itu at-tahdid. Cuman karakter anak beda-beda ya, ada yang nurut, ada yang pendiam, ada yang perlu dirayu dulu. Maka di sini at-tahdid sifatnya kondisional, inahtija ilaih, hanya dibutuhkan ketika memang kondisinya si anak ini agak malas, seperti itu. Intaha, selesai, sin mim ya. Demikian yang didauhkan oleh sin mim di sini, isyarah untuk Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi. Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Qasim As-Sabag Al-Abbadi Asy-Syafi'i Al-Azhari. Beliau wafat pada tahun 992 Hijriah. Di antara karya beliau yang terkenal adalah Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi ala Syarhi Jam'il Jawami' fi Usulil Fiqh. Jadi Ibnu Qasim Al-Abbadi menyatakan kondisional sajalah, itu masalah menakut-nakuti. Takutnya anak gitu terlalu banyak diancam, terlalu banyak ditakut-takuti, nanti dia akan terpengaruh mentalnya. Kita lanjutkan. Qauluhu ghairu mubarrihin, adapun dawuhnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, ghairu mubarrihin, tegasnya lafaz ghairu mubarrih. Apakah boleh dipukul anak ketika umur 10 tahun? Jawabannya boleh, tapi pukulannya ini ghairu mubarrih, tidak melukai, yaitu bikasril ra'i, dengan dikasrahkan ra al-musyaddadati, yang menggunakan tasydid. Jadi barraha yubarrihu tabrihan fahuwa mubarrihun. Ini ada segat isim fa'il, ay mu'limun, tegasnya yang menyakiti. Jadi sifatnya ada efek jera ya, karena anak ini ibarat dahan pohon, ketika masih kecil masih mudah untuk diluruskan. Bagaimana pendapat dari Syekh Ali Asy-Shibramalis ini tentang cara mendidik anak? Banyak sekali pendapat dari Ashabul Syafi'i ya. Di antaranya Syekh Ibnu Suraj ya, di sini di samping tadi Syekh Ali Asy-Shibramalis. Kemudian ada juga pendapat dari di sini Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kemudian ada pendapat dari Jalaluddin Al-Bulqini. Kita bahas satu persatu.
Qala telah berkata siapa Ain Shin, di sini ada isyarah untuk Syekh Ali Asy-Shibramalis. Nama lengkap beliau adalah Nuruddin Abu Dia Ali bin Ali Nuruddin Asy-Shibramalisi Asy-Syafi'i Al-Qahiri. Beliau lahir pada tahun 997 Hijriah dan wafat pada tahun 1087 ya Hijriah. Di antara karya Syekh Ali adalah Hasyiah untuk kitab Nihayatul Muhtaj ya. Hasyiah. Jadi Nihayatul Muhtaj ini ditulis hasyiahnya oleh Syekh Ali Asy-Shibramalis. Kemudian ay wa in kathuru, tegasnya walaupun banyak apa itu darbun ghairu mubarrih. Syekh Ali Asy-Shibramalis menyatakan kalau memang anaknya ini setiap kali diajak sholat tidak mau, pukul saja ketika umur 10 tahun. Malas lagi, pukul lagi. Wa in kathur, walaupun banyak. Jadi Syekh Ali ini lebih tegas pendapatnya. Bagaimana pendapat dari Ibnu Suraj? Ibnu Suraj menyatakan boleh dipukul lebih dari 1 kali, tapi jangan lebih dari 3 kali. Ya. Jadi khilafan hanya berbeda pendapat 5 kepada maqalah atau qaul, pendapat nukilah yang ditukil apa ma'an Ibnu Surajin dari Ibnu Suraj. Nama lengkap beliau adalah Abul Abbas Ahmad bin Umar bin Suraj al-Baghdadi al-Qadi al-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 249 Hijriah dan wafat pada tahun 306 Hijriah. Jadi masih kategori ulama salaf. Salah satu karya Ibnu Suraj yang terkenal adalah kitab Al-Ghunyah fi Furu'i Syafi'iyah. Beliau menyatakan min annahu, bahwasanya sesungguhnya kelakuan itu la yudrobu, tidaklah dipukul siapa sabi fauqa thalathin, di atas 3 kali, fauqa thalathi dorobatin, di atas 3 kali pukulan. Boleh dipukul wahai Syekh Ali, jangan terlalu banyak ya. Anda menyatakan banyak pun 5 kali 10 kali setiap kali malas boleh pukul, yang penting ghair mubarrih, tapi jangan terlalu banyak lah, maksimal 3 kali ya. Jadi akhdan, kita mengambil sebuah ibarah, sebuah pelajaran akhdan karena mengambil kesimpulan min hadits ghatti Jibril, dari hadis tentang memeluknya malaikat Jibril atau menghimpitnya malaikat Jibril lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasa maratin, sebanyak 3 kali, fi ibtida'il wahyi, dalam awal turunnya wahyu. Jadi ketika itu Rasulullah perlu support ya, sehingga malaikat Jibril 3 kali menegaskan supaya wahyu ini bisa diterima dengan baik. Intaha, selesai dari qaul Syekh Ali. Kita lanjutkan walau lam yufid, dan walau lam yufid illa al-mubarrih tarakahuma. Walau lam yufid, dan jika tidak memberikan faidah, tidak berhasil, tidak berguna, illa kecuali al-mubarrihu, pukulan yang melukai, tarakahuma, maka meninggalkan siapa kullun minan abawaih, huma, kepada itu, tahdid dan darbun ghair mubarrih. Ini lanjutan dari pendapat Syekh Ali Asy-Shibramalis yang menyatakan harus tegas, pukulan lebih dari 1 kali. Bagaimana kalau misalnya masih belum efektif juga? Maka di sini walau lam yufid illa al-mubarrih tarakahuma. Jadi kalau memang dipukul, kalau memang batasannya udah di atas 10 tahun misalnya, itu pukul. Walaupun itu pukulannya melukai, agar di situ ada sifat tegas bahwanya sholat 5 waktu itu adalah wajib. Jadi tingkatannya bukan lagi menakut-nakuti dan pukulan yang tidak melukai, tapi di sini lebih ke pukulan yang melukai. Wifaqan, halnya sepakat, libni Abdissalami, kepada pendapat Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Di sini Syekh Abdul Abdissalam pun menyatakan lebih tinggi tensinya dari Syekh Ali ya. Walaupun dia mubarrih, melukai anak, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan boleh ya.
jadi harus tegas. Nah, ini kita kenalan dulu dengan beliau. Namanya yang lengkap beliau adalah Abu Muhammad Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 577 Hijriah dan wafat pada tahun 660 Hijriah. Beliau punya kitab tafsir yang sangat populer, namanya Tafsir Al-Izz bin Abdissalam. Beliau sangat populer sekali sebagai Sultanul Ulama wa khilafan, tapi ada pendapat ya, berbeda pendapat. Ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini dikomentari oleh Imam Jalaluddin Al-Bulqini ya. Pukul boleh tapi jangan melukai ya. Itu jadi nggak tega juga kita sama anak. Jadi wa khilafan, tapi berbeda pendapat li qaulil Bulqini, pada pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Bulqini. Nama lengkap beliau adalah Abul Fadl Jalaluddin Al-Bulqini ya. Al-Imam Al-Allamah. Alam karim beliau adalah Abdurrahman bin Syekhul Islam Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Nasir bin Saleh bin Abdul Khaliq bin Abdul Haq Al-Kinani. Beliau berasal dari kabilah Kinanah. Lahir pada tahun 762 Hijriah dan wafat pada tahun 824 Hijriah. Salah satu karya populer beliau adalah Al-Ifham bima waqa'a fi Sahihil Bukhari minal Ibham, sebuah kitab hadis yang menjelaskan ibarah-ibarah yang mubham, yang sulit dari kitab Sahih Bukhari. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Bulqini menyatakan yuf'alu, dikerjakan, apa ghairul mubarrih, pukulan yang tidak melukai, kal hadis, seperti halnya hukuman had. Jadi wahai Syekh Ali Sibramalis, wahai Syekh Izzuddin bin Abdissalam, bolehlah pukul tapi jangan melukai. Jadi di sini. Jadi silahkan mau ikut pendapat yang mana. Setiap orang tua berhak, berkuasa dan mendapatkan mandat untuk mendidik anaknya menuju jalan yang lebih baik. Jadi intaha, selesai apa tuhfah di sini. Ikhtilaf ini antara Syekh Ali, antara Ibnu Suraj, dan ada pendapat dari Syekh Ibnu Abdissalam dan Jalaluddin Bulqini, tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kita ulangi bahwasanya pendapat yang pertama dari Syekh Ali Sibramalis, pukulan yang tidak melukai boleh, walaupun banyak, berulang-ulang, tiap kali malas boleh. Kemudian Ibnu Suraj menyatakan boleh banyak, tapi jangan lebih dari 3 kali. Kita mengambil pelajaran, mengambil kesimpulan dari hadis memeluknya ya, malaikat Jibril, menghimpitnya malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi supaya wahyu ini bisa diterima dengan baik. Itu salah satu support dari malaikat Jibril kepada beliau Kanjeng Nabi. Kemudian ada pendapat dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam, boleh dipukul walaupun itu melukai. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam ketika umurnya di atas 10 tahun ya, sudah mulai remaja. Wa khilafan lil Bulqini, nanti Imam Bulqini menyatakan janganlah begitu wahai Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yuf'alu ghairul mubarrih kal had, diukur saja batasannya, jangan sampai melukai. Ini tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Qauluhu wa bahatsal azra'i, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bissawab.